Ya, pemirsa kembali di Market Review dan sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan di antaranya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 dan 2 2020 serta perkiraan kuartal 3 tahun 2020 dan perkiraan ataupun prediksi di kuartal 3 ini berdasarkan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagaimana kita tahu, kuartal 1 tahun 2020 Indonesia pertumbuhan ekonominya ada di 2,7%, di kuartal 2 5,32% minus. Sementara untuk skenario moderat, pelemahan ataupun mungkin koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di minus 1%, sementara untuk skenario terburuk ada di minus 2,9%. Dan berikutnya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2020 di 10 negara plus Tiongkok. Tiongkok satu-satunya negara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Sementara untuk Prancis, India, Inggris, Uni Eropa, Singapura, Jerman, Amerika, Malaysia, Korea Selatan, dan tentu saja Indonesia, semuanya ada di zona negatif. Satu negara yang pertumbuhan ekonominya di kuartal 2 tahun 2020 ini terkoreksi sangat dalam adalah Prancis dengan pertumbuhan ekonomi mencapai minus 19%. Setelahnya ada India minus 18,9% dan lain sebagainya. Baik, dan berikutnya adalah mengenai beberapa penyebab Indonesia masuk ke zona resesi, diantaranya adalah konsumsi rumah tangga yang masih terkontraksi, kemudian pertumbuhan investasi yang masih melemah, penjualan yang masih melemah, dan keyakinan konsumen yang rendah. Saya akan kembali berbincang bersama Pak Joshua Pardede, Chief Economist dari Bank Permata. Pak Joshua, bicara mengenai apa yang kemudian dilakukan oleh perbankan untuk tetap bertahan tadi, menempatkan darinya di beberapa instrumen di Bank Indonesia lah ya, ini menjadi sebuah mekanisme yang mau tidak mau harus dimaklumi karena bank harus menutupi cost of fund, kemudian juga operasionalisasinya juga harus tertutupi. Tapi dilihat dari bagaimana fungsi bank sendiri untuk menyalurkan kredit ke sektor real untuk kemudian sektor realnya tumbuh, ini yang akhirnya kita coba ingatkan terus dan sebisa mungkin terrealisasi begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kemudian dari bank sendiri juga saluran kreditnya akan meningkat karena secara permintaan kredit di sektor realnya ini akan mulai bergulir ataupun tumbuh lah, Pak Joshua. Ya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kondisi secara sektor ekonomi secara keseluruhan memang melambat ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat perkembangan sampai dengan kuartal kedua, sebenarnya ada beberapa sektor ekonomi masih tetap bertahan, ya artinya masih bisa survive di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan salah satunya adalah sektor pertanian dan juga misalkan kita lihat jasa informasi komunikasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perbankan pun juga ini bisa mengoffset ya, kalau permintaan kredit dari sebagian besar sektor, misalkan sektor perdagangan, sektor manufaktur, sektor konstruksi ini memang cenderung melambat ya karena kondisi pandemi 19 ini, sehingga kondisinya adalah perbankan juga harus bisa mendiversifikasi portfolio kreditnya gitu ya, sehingga masih akan tetap produktif gitu ya untuk menyalurkan kreditnya kepada sektor-sektor ekonomi. Dan yang selain itu juga saya pikir adalah seperti kita tahu juga bahwa sektor UMKM ini juga perlu didukung juga ya, makanya pemerintah juga terus melakukan kebijakan misalkan untuk mendukung UMKM ya dengan dan ini sudah masuk dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional ya, salah satunya adalah subsidi kredit bunga kredit untuk UMKM dan juga ada penempatan dana pemerintah di perbankan Himbara gitu. Jadi saya pikir kedua hal itu juga pemerintah juga sudah lakukan ya langkah-langkah untuk bisa mensupport sektor-sektor ekonomi yang tadi punya dampak besar ya, salah satunya adalah sektor UMKM. Nah, namun demikian selain itu juga bukan hanya itu, saya pikir selain itu juga pemerintah juga bagaimana sisi permintaan ini harus tetap didorong ya. Kalau kita lihat realisasi anggaran PEN dari pemerintah sendiri, ini kita lihat baru sekitar 36% ya, itu dari sejak misalkan dari awal Juni gitu ya, dari awal Juni sampai dengan pertengahan September itu penyerapannya baru sekitar 36%. Dan ini saya pikir perlu dipercepat lagi realisasinya ya oleh pemerintah, dan secara khusus adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan confidence dari konsumen ya, khususnya konsumen yang menengah dan menengah ke atas ini, supaya mereka kembali lagi konsumsi. Karena pada saat tidak ada konsumsi, tidak ada permintaan barang dan jasa, produksi dari sisi produksi itu juga tidak akan meningkat, sehingga
permintaan kredit pun juga masih akan lemah seperti itu. Baik, terkait dengan realisasi dana PEN sendiri, ini juga kita punya PR yang sangat besar walaupun akselerasi terus dilakukan tapi secara serapan masih kemudian belum memuaskan. Pak Joshua, saya ingin ke satu hal yang cukup menarik, bagaimana diversifikasi kredit dapat menjadi satu strategi perbankan untuk bertahan pada saat masa pandemi COVID-19. Sejauh mana diversifikasi kredit ini akan mewarnai peta persaingan perbankan di Indonesia? Karena bicara soal perbankan tentu saja punya segmen kreditnya masing-masing gitu ya. Nah ini akan seseru apa nih ketika ini dilihat menjadi sebuah strategi yang mungkin akan berguna ataupun totally useful ketika masuk ke masa pandemi, ya melakukan diversifikasi kredit. Tapi ya setiap bank punya segmennya, tapi ketika diversifikasi dilakukan ada segmen-segmen yang tadinya tidak disasar, kemudian ketika masuk resesi itu menjadi disasar dan nampaknya ini akan membuat iklim persaingan sedikit menghangat. Seperti apa Pak Joshua? Ya ini juga tadi yang terkait juga dengan stress test ya dari yang masing-masing bank lakukan secara reguler, secara berkala. Tentu ada risiko-risiko dari berbagai sektor ya, dan ini saya pikir risikonya juga penempatan ataupun adjustment-nya juga berbeda ya. Ada sektor-sektor yang memang risikonya masih tinggi, misalkan perdagangan, manufaktur ya. Dan kalau kita lihat pun juga mungkin dari subsektornya tidak semua subsektor dari manufaktur itu juga mengalami kondisi yang risiko kredit yang meningkat juga ya. Jadi saya pikir ya perbankan harus melihat bagaimana ada sektor-sektor ekonomi yang masih tetap tumbuh, yaitu membaca, menganalisis business performance dari sektor-sektor ekonomi itu harus lebih strateginya seperti itu ya. Dan selain itu juga kalau kita lihat yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua sektor risikonya tinggi ya, ada risikonya relatif rendah ataupun dampak dari COVID-nya sendiri ini relatif rendah. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada informasi komunikasi, ada sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Jadi saya pikir ya ini juga salah satu strategi bank ya untuk bisa bertahan di tengah kondisi pandemi ini. Kita harus lebih agile ya, dalam artian adaptif dan responsif ya, melihat kondisi kinerja dari bisnis yang masih tetap bisa tumbuh. Sehingga kalau itu perbankan bisa membaca peluang tersebut, kita harapkan tadi penyaluran kredit masih akan tetap bisa bertahan, dan juga kondisi keuangan dari perbankan tersebut itu sendiri pun juga akan bisa bertahan di tengah kondisi pandemi 19 ini. Baik Pak Joshua, terima kasih atas analisa komprehensifnya dan saya betul-betul apresiasi apa yang Anda tadi sampaikan sehingga menambah cakrawala saya kemudian mengenai apa yang harus perbankan lakukan pada saat masuk resesi. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu Pak Joshua. Sukses selalu dan pemirsa tetap di Market Review. Saja kami akan segera kembali dengan bahasan lainnya. Tetap di IDX Channel.